Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe api atau normal, yaitu Litleo beserta evolusinya, Pokemon bertipe peri yaitu Flabebe beserta evolusinya, dan Pokemon bertipe daun yaitu Skiddow beserta evolusinya. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa buat mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe petarung, Pokemon bertipe normal, Pokemon bertipe telepati, dan Pokemon bertipe logam atau hantu. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Pancham. Pancham ini merupakan Pokemon bertipe petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon nakal. Dalam Pokédex, Pancham ini berada di nomor urut 674. Pancham memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 8,0 kg. Pancham memiliki kemampuan tinju besi, meningkatkan kekuatan jurus-jurus tinju. Pancham juga memiliki kemampuan inkonvensional. Jurus dapat digunakan pada target terlepas dari kemampuannya. Pancham meniru tindakan Pangoro yang dia hormati sebagai bos untuk mempelajari cara bertarung dan cara menangkap mangsa. Pancham selalu memelototi lawan agar tidak diremehkan, tapi saat tidak fokus tanpa sadar ekspresi wajahnya berubah menjadi tersenyum. Pancham sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe terbang, telepati, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Pancham ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Pangoro. Selanjutnya yang kedua ada Pokemon yang bernama Pangoro. Pangoro merupakan Pokemon bertipe petarung dan kegelapan. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon menakutkan. Pangoro merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Pancham. Dalam Pokédex, Pangoro ini berada di nomor urut 675. Pangoro memiliki tinggi 2,1 meter dan berat 136,0 kg. Pangoro memiliki kemampuan tinju besi, meningkatkan kekuatan jurus-jurus tinju. Pangoro juga memiliki kemampuan inkonvensional, jurus dapat digunakan pada target terlepas dari kemampuannya. Pangoro sifatnya kasar dan menggunakan kekuatannya untuk mendiamkan lawan. Semangat tarungnya ditujukan untuk bertarung satu lawan satu melawan Obstagoon. Pangoro ini sendiri membaca gerakan lawan menggunakan dedaunan, memiliki pukulan yang mampu membuat truk jangkit ukuran besar menjadi rongsokan dengan sekali pukul. Pangoro sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung, terbang, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 4. Selanjutnya yang ketiga ada Pokemon yang bernama Furfrou. Furfrou ini merupakan Pokemon bertipe normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Poodle. Dalam Pokédex, Furfrou ini berada di nomor urut 676. Furfrou memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 28,0 kg. Furfrou memiliki kemampuan mantel bulu, mengurangi kerusakan dari jurus fisik menjadi setengah. Pada zaman dahulu, para bangsawan bersaing dalam hal siapa yang dapat memangkas bulu Furfrou miliknya menjadi paling indah. Jika dibiarkan, bulu Furfrou akan tumbuh semakin panjang, tetapi Pokemon ini hanya mengizinkan orang yang dipercayai olehnya untuk memotong bulunya.
Selain bentuk natural, Pokemon ini dapat dipangkas dalam 9 tipe bentuk yang berbeda. Fairprow sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 5. Fairprow ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang keempat ada Pokemon yang bernama Esper. Esper ini merupakan Pokemon bertipe telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon pengendali diri. Dalam Pokédex, Esper ini berada di nomor urut 677. Esper memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 3,5 kg. Esper memiliki kemampuan tembus, dapat melewati hambatan, substitusi, dan hal-hal lain dari Pokemon lawan untuk menyerang. Esper juga memiliki kemampuan mata tajam. Mata yang tajam mencegah Pokemon lain menurunkan akurasi serangan Pokemon ini. Esper selalu tanpa ekspresi, walau sebenarnya itu karena Pokemon ini berusaha mati-matian mencegah kekuatan psikokinesisnya yang kuat bocor tak terkendali. Esper ini juga memiliki potensi kekuatan psikokinesis yang dapat mengempaskan pegulat profesional sekalipun. Tapi Pokemon ini merasa repot karena tidak dapat mengendalikannya. Esper sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, serangga, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 4, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 4. Esper ini nantinya akan berevolusi menjadi dua pilihan. Yang pertama bisa menjadi Pokemon yang bernama Meowstic jantan, dan yang kedua bisa menjadi Pokemon yang bernama Meowstic betina. Selanjutnya yang kelima ada Pokemon yang bernama Meowstic jantan. Meowstic jantan ini merupakan Pokemon bertipe telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon batasan. Meowstic jantan ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Esper. Dalam Pokédex, Meowstic jantan ini berada di nomor urut 678. Meowstic jantan memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 8,5 kg. Meowstic jantan memiliki kemampuan tembus, dapat melewati hambatan, substitusi, dan hal-hal lain dari Pokemon lawan untuk menyerang. Meowstic jantan juga memiliki kemampuan mata tajam. Mata yang tajam dapat mencegah Pokemon lain menurunkan akurasi serangan Pokemon ini. Pola bola mata di bagian dalam telinga Meowstic memancarkan kekuatan psikokinesis. Biasanya Pokemon ini menyembunyikan kekuatan tersebut. Meowstic jantan ini memiliki insting kuat untuk melindungi, sehingga saat melindungi diri dan rekannya, Pokemon ini mengeluarkan kekuatan yang maksimal. Meowstic jantan sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe serangga, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya bernilai 5, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 7. Selanjutnya yang keenam ada Pokemon yang bernama Meowstic betina. Meowstic betina ini merupakan Pokemon bertipe telepati. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon batasan. Meowstic betina merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Esper. Dalam Pokédex, Meowstic betina ini berada di nomor urut 678. Meowstic betina memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 8,5 kg. Meowstic betina memiliki kemampuan tembus, dapat melewati hambatan, substitusi, dan hal-hal lain dari Pokemon lawan untuk menyerang. Meowstic betina juga memiliki kemampuan mata tajam. Mata yang tajam dapat mencegah Pokemon lain menurunkan akurasi serangan Pokemon ini. Dibandingkan Meowstic jantan, Meowstic betina ini sedikit egois dan agresif. Pokemon ini menyakiti siapapun yang membuatnya merasa sebal menggunakan kekuatan psikokinesisnya. Saat Meowstic menggunakan kekuatan psikokinesisnya tanpa membatasi diri, kekuatannya dapat mencabik hancur kapal tanker. Sifat acuh tak acuhnya juga merupakan daya tarik Pokemon ini.
Meowscarada ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe serangga, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 5, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 7. Selanjutnya yang ketujuh ada Pokemon yang bernama Houndour. Houndour ini merupakan Pokemon bertipe logam dan hantu. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon pedang. Dalam Pokédex, Houndour ini berada di nomor urut 679. Houndour memiliki tinggi 0,8 meter dan berat 2,0 kg. Houndour memiliki kemampuan tanpa pelindung. Pokemon menggunakan taktik tanpa pelindung untuk memastikan agar serangan yang masuk dan keluar selalu kena. Roh manusia yang dahulu terbunuh oleh pedang ini menjadi roh Houndour. Tubuh asli Houndour adalah bola mata biru di gagang pedang. Pokemon ini menghisap vitalitas manusia menggunakan kain tuanya. Houndour sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, tanah, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 2. Houndour ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Doublade. Selanjutnya yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Doublade. Doublade ini merupakan Pokemon bertipe logam dan hantu. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon pedang. Doublade merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Houndour. Dalam Pokédex, Doublade ini berada di nomor urut 680. Doublade memiliki tinggi 0,8 meter dan berat 4,5 kg. Doublade ini memiliki kemampuan tanpa pelindung. Pokemon menggunakan taktik tanpa pelindung untuk memastikan agar serangan yang masuk dan keluar selalu kena. Berevolusi menjadi pedang kembar, Doublade ini mengintimidasi musuh dengan menyembunyikan suara logam hasil penggesekan mata pisau antara pedang mereka. Doublade menggunakan strategi mengganti posisi menyerang dan bertahan kedua bilah pedang secara terus-menerus untuk menghabisi mangsanya. Doublade sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, tanah, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 4, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 9, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Doublade ini nantinya akan berevolusi menjadi dua pilihan. Yang pertama bisa menjadi Pokemon yang bernama Aegilas bentuk perisai, dan yang kedua bisa menjadi Pokemon yang bernama Aegilas bentuk pisau. Selanjutnya yang ke-9 ada Pokemon yang bernama Aegilas bentuk perisai. Aegilas bentuk perisai ini merupakan Pokemon bertipe logam dan hantu. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon pedang kerajaan. Aegilas bentuk perisai merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Doublade. Dalam Pokédex, Aegilas bentuk perisai ini berada di nomor urut 681. Aegilas bentuk perisai memiliki tinggi 1,7 meter dan berat 53,0 kg. Aegilas bentuk perisai memiliki kemampuan pergantian posisi. Pokemon mengubah bentuknya menjadi bentuk pisau ketika ia menggunakan jurus serangan dan berubah menjadi bentuk perisai saat ia menggunakan perisai raja. Aegilas bertahan dengan melemahkan berbagai serangan lawan menggunakan tubuh bajanya dan penghalang yang dibuat dengan kekuatan spiritual. Aegilas dengan kekuatan spiritualnya yang kuat mengendalikan manusia dan Pokemon untuk membuat negara yang menguntungkan baginya. Aegilas bentuk perisai ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, tanah, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 4, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 9, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 9, kecepatannya bernilai 4. Selanjutnya yang ke-10 ada Pokemon yang bernama Aegilas bentuk pisau. Aegilas bentuk pisau ini merupakan Pokemon bertipe logam dan hantu. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon pedang. Aegilas bentuk pisau merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Doublade.
Dalam Pokédex, Agilas bentuk pisau ini berada di nomor urut 681. Agilas bentuk pisau memiliki tinggi 1,7 meter dan berat 53,0 kg. Agilas bentuk pisau memiliki kemampuan pergantian posisi. Pokemon mengubah bentuknya menjadi bentuk pisau ketika ia menggunakan jurus serangan, dan berubah menjadi bentuk perisai saat ia menggunakan perisai raja. Bentuk yang dispesialisasikan untuk menyerang, Agilas memukul dengan membelah lawannya menggunakan berat dan kekerasan tubuh bajanya. Pada zaman dahulu, raja yang membawa Agilas menjadi penguasa di kerajaan, akan tetapi vitalitasnya diserap habis dan kerajaannya pun ikut musnah. Agilas bentuk pisau ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, tanah, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 9, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 9, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe petarung, Pokemon bertipe normal, Pokemon bertipe telepati, dan Pokemon bertipe logam atau hantu. Menurut kalian, Pokemon manakah yang paling mengerikan daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini, linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.